Hai, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini gue lagi ada di ruangan kucing. Bisa kamu lihat sendiri, ini kucing-kucing pada ngedeket ke gua. Kucing-kucing di sini tuh semuanya pada dilepas ya, kecuali si Leti yang kemarin lagi menyusui, baru melahirkan. Video kali ini gue mau share cara gua untuk menjaga kesehatan kucing-kucing yang ada di sini selama musim hujan kali ini ya. Ini video gue buat sore-sore persis banget abis selesai hujan. Itu masih mendung, baru selesai hujan. Ini di tangan gue ada makanan basah, tuh si Liko udah gak sabar. Makanan basah ini campuran dari makanan basah yang lembut, yang high energy. Gue pakai Royal Canin Recovery untuk makanan basahnya. Gue kasih lisin juga, dan di sini gue campur sama kurkumin. Jadi Royal Canin Recovery, lisin dan kurkumin. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk menjaga kesehatan mereka, jangan sampai mereka itu flu-nya tambah parah, atau sampai kena herpes virus, kalisivirus, ataupun bahkan kena panleukopenia. Jadi di musim hujan yang sebelumnya, kalau nggak salah sih bulan Februari ya, bulan Februari, itu ada kucing gue yang kena panleukopenia, Jenna dan Sisi. Jenna dan Sisi tuh udah nggak ada di sini. Dia kena panleukopenia, dan formula yang gue pakai sekarang itu adalah formula baru di tempat kucing gue. Berdasarkan pengalaman terakhir gue, Jenna dan Sisi itu nggak selamat. Tapi alhamdulillah sampai detik ini belum ada lagi kucing yang kena panleukopenia. Ada yang survive kemarin, tapi sampai detik ini udah beberapa hari hujan di sini, alhamdulillah masih belum ada yang mulutnya tuh bau gitu. Paling kemarin kayak si Tron yang baru gua adopsi dari depan, itu kan pas gua adopsi emang dia tuh flu, pilek. Terus kemarin juga ada Ichi ada di situ. Ichi juga flu sampai pilek, tapi alhamdulillah udah 1 mingguan ini ya setelah dia pilek, Tron dan Ichi itu udah nggak pilek lagi. Dan di sini juga ada beberapa yang flu, nanti kalau kamu dengar ada yang bersin, tapi mulutnya itu nggak sampai bau gitu. Jadi dia masih nafsu makan, dia masih mau makan basah, dia masih mau makan kering, dia masih mau jalan-jalan, masih mau main gitu ya. Dan sekarang tujuan dari makanan basah dicampur vitamin ini, ya jelas jangan sampai yang belum kena flu, jadi kena flu, tertular sama yang lain atau dari luar. Ini kan gue buka juga kalau sore ya, kalau malam juga satu pintunya doang yang ditutup. Dan jangan sampai yang udah flu, yang matanya itu udah berair gitu ya, itu tambah parah gitu kan. Jadi semua kucing yang ada di sini dilepas kecuali Leti yang di kandang karena kemarin baru melahirkan. Ini tuh ini udah nggak sabar. Oh ya, ini juga gue siapin spuit 1 mili. Ini untuk siapa? Ini untuk si Tron. Tron ada di situ. Tron itu sekarang udah dilepas bareng sama kucing-kucing yang lain karena dia udah bisa beradaptasi. Makannya udah bagus, jadi dia udah bisa dilepas. Nah, Tron itu kadang-kadang nggak suka sama makanan basah. Jadinya kadang-kadang harus gue spuit. Karena badannya masih kecil, di sini gue pakai spuit yang 1 mili. Di rumah kucing gue tuh ada spuit yang 1 mili, 5 mili, sama 20 mili, tergantung kucing itu sebesar apa. Karena si Tron masih kecil, masih 3 bulan, jadi gue pakai yang 1 mili. Oke, sekarang gue mulai coba ngasih makanan basah ini. Ini cuma 1 kaleng untuk rame-rame ya. Ini ada berapa sih kucing-kucing di sini? Gue juga sampai lupa. 34 deh kalau nggak salah ya. Ini pertama kali gue mulai dari si Liko. Nih bisa kamu lihat sendiri. Liko ini udah paling nafsu. Nah biasanya 1 kucing, karena ini cuma 1 kaleng Royal Canin Recovery untuk rame-rame, paling cuma segini, kurang lebih ya. Seginilah. Gitu. Jadi bukan untuk mengenyangkan ya, tapi untuk memberikan meningkatkan mood mereka, makanan basah, sama untuk vitamin yang ada di campuran makanan basah ini. Kita mulai dari sini. Nah, dari Liko dulu. Jadi setelah Liko ini gue kasih setelah makan ya. Cumi nggak boleh. Sebentar. Tuh pada antri tuh, lihat tuh. Pada antri semua. Nah, Liko biasanya Liko itu harus gue kandangin dulu. Itu kan dia kabur, dia tahu nih mau dikandangin kalau habis nyuap. Liko masuk, misi Felix. Nah, kalau Liko udah dikandangin, aman, semuanya itu bisa tertib. Ayo dekat kamera biar kelihatan. Semuanya. Siapa aja nih? Tuh. Jadi memang gue lebih mengutamakan kucing-kucing karena ini kan 1 sendok nyuap rame-rame ya. Sama kayak makanan kering yang ada di sini, gue mengutamakan yang nggak sakit dulu. Nah, jari nafsu banget, sampai digigit ininya. Terus sekarang ke Cumi, sabar.
Ini nggak ada yang berani ya, nggak ada yang berani langsung ke ini, langsung ke mangkoknya karena mereka udah terlatih. Gue kayak gini tuh udah cukup lama, jadinya mereka udah cukup terlatih biar nggak langsung nyamber ke dalam mangkoknya. Cumi udah, sekarang Ici. Ici juga nggak sabaran nih. Ici udah, habis Ici, Jin. Sekarang Jin. Jin juga cepat. Ini nggak semua kucing yang ada di sini itu suka sama makanan basah ini ya, terutama karena ada bau kunyit. Sekarang BSD. BSD, tuh lihat kan? Kamu bisa lihat sendiri siapa yang nyamperin, siapa yang nggak nyamperin. Ini sorry ya, karena gue cuman sendiri, jadi kameranya tuh gue taruh. Istri gue lagi nggak bisa bantuin, jadi gue operasiin ini sendiri dulu. Sekarang Lizzie. Tuh, jadi ini juga ngebuat kucing-kucing yang ada di sini itu pada nurut sama gue, karena gue rutinin kayak gini. Ini sehari sekali sih, kecuali kalau ada kucing yang flu. Yang flu-nya tuh udah lumayan mengganggu nafsu makannya. Sekarang Panda kelihatan nggak? Ini sekarang Panda. Kalau flu-nya udah mengganggu nafsu makannya, kan kelihatan ya kalau kucing yang nafsu makannya kurang, yang biasanya mau nyamperin untuk makan makanan basah, terus nggak mau makan makanan basah, biasanya tuh sehari sampai 2 sampai 3 kali gue kasihnya. Tapi yang pakai vitamin itu cuma 1 kali, yang 2-nya itu enggak. Sekarang siapa lagi? Sekarang ada Shuro. Ini juga Shuro sebenarnya dia ini dulu pernah lebat ya bulunya. Cuman karena masalah panleukopenia di bulan Februarian waktu kemarin, dia juga salah satu yang survive si Shuro ini, tapi efeknya dia jadi agak kurusan dan bulunya tuh banyak yang rontok. Kalau kucing yang kena panleukopenia itu biasanya ada masalah jamur juga kalau dia udah sembuh setelah itu ya, karena dia jarang jilat-jilat kan selama dia sakit. Sekarang siapa? Sekarang Mipan. Ini Mipan tuh Cumi Panda ya maksudnya. Ini Mipan itu anaknya Cumi dan Panda. Shuro ini dia juga sekarang lagi penumbuhan bulu persis sama kayak Ici dan Nobu. Right? Lipo, sini. Jangan ke situ. Sekarang Cilung. Nah, kelihatan nggak ini Cilung? Cilung ini Panda nggak boleh. Cilung ini sekarang alhamdulillah dia udah gemukan ya. Cilung itu salah satu kucing yang paling susah gemuk yang ada di sini. Bukan karena apa-apa ya, dia tuh parah banget main terus gitu, lari-larian terus kemana-mana. Tapi sekarang Cilung tuh udah agak gemukan. Nanti deh kita liatin video selanjutnya soal Cilung sendiri. Sekarang siapa lagi yang belum? Yang di sini udah semua. Nah ini sekarang ada si Lexi. Ini gue mau nunjukin sebentar. Jadi kan tadi ada Squid ya, Squid 1 mili untuk Tron. Tapi si Lexi ini dia tuh nggak mau makanan basah kalau gue arahin sendoknya kayak gini. Dan sekarang gue mau nyuapin Lexi, tapi kenapa nggak pakai Squid? Karena gue lebih mengutamakan pakai sendok ini, gue ambil sedikit terus gue tuang ke mulutnya dan nanti dia, jadi nggak langsung ke tenggorokannya. Jadi nanti dia ibaratnya dia tuh ngunyah sendiri gitu ya. Kecuali kalau si kucing itu melepehkan lagi. Kalau si kucing itu melepehkan lagi kayak si Tron itu kalau nggak mau makan basah, terus gue suapin langsung ke mulutnya pakai sendok kayak gini, dia tuh suka ngelepeh. Nah beda kayak si Lexi ini. Lexi ini nggak ngelepeh ya. Lexi ini nggak ngelepeh saat gue suapin. Jadi gini masih sama. Nggak ada yang boleh. Nah jadi tuh, jadi kayak gitu, ditelan sama Lexi. Jadi gue lebih prefer kayak gini dibanding pakai Squid, kecuali yang dilepehin. Ada Polo tadi belum. Polo, Cherry, kamu udah. Polo. Sekarang siapa lagi nih? Kita fokus yang mau makan basah dulu.
Ada Felix. Felix kelihatan di sini. Nah, Felix ini agak banyak karena dia Maine Coon, badannya juga besar. Jadi Felix lebih banyak. Ini Felix. Nah, mereka juga walaupun ngantri kayak gini, udah nggak ada yang berantem sih, karena mereka udah deket, udah kenal sejak lama gitu ya. Tuh. Udah Felix. Terus kita ke Yupi. Ada Kimi dulu nih di sini. Kimi. Tuh ada Kimi di sini. Jangan nyerobot. Di sini ada Kimi. Yupi, sini. Yupi ini juga di mata sebelah kanannya itu kayak udah mulai agak berair. Yupi, jadinya agak gue banyakin sedikit untuk Yupi. Yupi, sini. Yupi tuh pinter ya, kadang-kadang kalau ada yang ngantri kayak gini dia nggak mau nyerobot, padahal dia nggak tahu yang lain itu udah. Yupi. Nah, kalau disamperin baru dia bangun. Nah, jadi kenapa gue pakai Royal Canin Recovery ini biasanya itu kalau makanan basah yang lembut kan kadang-kadang gue pakai Royal Canin Mother and Baby atau Royal Canin Winning kan. Cuman ini karena ada beberapa yang flu, jadi gue butuh makanan yang lembut banget, gampang dicerna dan high energy. Sekarang siapa lagi yang belum? Ini ada Anel juga belum. Sini Nel. Anel ini karena sering bercanda, bulunya tuh banyak yang botak-botak di belakang. Anel. Tapi alhamdulillahnya nih ya, di musim hujan kali ini, kalau gue perhatiin berat badan anak-anak yang ada di sini itu nggak ada yang di bawah standar. Kalau gue gendong, gue nggak ngitung sih berapa berat badan mereka satu-satu ya. Tapi yang sebelumnya kurus kayak Ici, kayak si Cilung, itu sekarang kalau gue gendong itu udah lumayan agak berat gitu. Jadi udah mulai mendekati berat badan ideal mereka. Walaupun untuk kucing yang untuk standar kucing yang disteril mereka masih kayak si Ici, Shuro, Cilung itu masih belum bisa dibilang gemuk banget. Sama Nobu kan juga lagi perawatan bulu. Kok gue bingung. Sekarang ada Poli belum ya tadi ya? Poli. Tadi Panda udah. Nah, kalau ada yang nanya, bayi itu kemana? Bayi juga sebenarnya udah nggak ada. Karena waktu Jenna kena panleukopenia, bayi juga sebenarnya kena panleukopenia, tapi bayi itu survive. Nah, setelah dia survive nggak tahu kenapa dia tuh sakit lagi. Akhirnya gue bawa ke dokter karena trauma kehilangan Jenna, gue bawa ke dokter, kena panleukopenia lagi dan ya bayi udah nggak ada sekarang. Kalau Jenna kan pas matinya tuh ada di sini, kalau bayi itu pas di dokter hewan. Jadi gue belum sempat ngeliat bayi lagi. Jadi sekarang anaknya Yupi itu tinggal Poli sama Panda. Ini ada siapa? Ada Loli, kamu cuek aja, malah makan terus, Loli. Nah, ini geng-geng yang nyamperin udah abis nih. Sisanya yang nggak rakus, yang tinggal harus disamperin baru dia mau makan. Kayak si Loli ini nih, pinter dia. Dia tahu dia akan tetap dapat jatah, jadi nggak perlu nyamperin, gitu ya. Ya memang dengan mereka dilepas kayak gini, terus makanan gua buka kayak gini, memang tetap kebuka kemungkinan si kucing itu menularkan kucing yang lain, kucing yang flu menularkan kucing yang lain gitu ya. Tapi kalau ada yang mulutnya sampai bau terus mengeluarkan cairan, biasanya baru gua kandangin. Dengan metode kayak gini, ya sampai detik ini sih alhamdulillah tingkat kematiannya itu kecil, kecuali kalau sampai mereka itu parah kayak kena panleukopenia, kalisi ataupun herpes virus gitu. Siapa lagi yang belum? Willow. Oh, sekarang ada Willow. Willow juga nggak mau makan basah, jadi sama kayak si Lexi, dia harus Nah, sekarang kita coba bawa Tron. Mana Tron?
Oh, jangan dibawa Tron. Kita cek dia lagi moodnya lagi bagus atau enggak buat makan basah. Oh, dia lagi mau nih makan basah nih si Tron. Biasanya Tron ini suka nggak mau karena kenyang. Tron ini juga kalau gue perhatiin ya, dia kan udah bisa beradaptasi sama kucing-kucing yang ada di sini. Tapi dia bukan tipikal kucing yang rakus nih kayak si Nipan nih. Tuh. kayak kitten kayak si Nipan, terus kitten kayak si Liko. Mereka kan rakus ya, nyamperin terus, gua kemana bawa makanan basah. Si Liko ini enggak. Jadi kalau kenyang ya udah gitu. Padahal aroma vitamin kunyit ini tuh nggak terlalu nyengat, buktinya banyak yang suka gitu. Ayo Tron, suka Tron? Tuh, Tron lama ya makannya ya. Iyalah kan badannya kecil, kan aku masih kecil. Tuh, ayo pinter Tron. Dikit lagi habis Tron. Nah, Tron udah. Sekarang ada Dum. Nah, ini ada Dum. Habis Dum. Oh, di sini ada Mocha. Mocha nggak kelihatan, Mocha ada di dalam kandang. Jadi di tempat kucing gue ini, kotak pasir tuh semuanya ada di kandang ya, ada di kandang aluminium ya. Jadi mereka tuh kalau pup tinggal masuk kandang. Kalau mau tidur di dalam kandang juga bisa nih kayak si Mocha. Nanti, tapi ini nggak ditutup pintunya. Nah, kandang-kandang ini biasanya tuh suka gue pakai kalau ada kucing yang sakit. Jadinya dia masuk kandang. Di ruangan kucing gue ini tuh ada 2 air purifier, tapi sekarang lagi gue matiin karena lagi bikin video soalnya agak berisik air purifiernya. Itu juga nolong ya kalau lagi musim hujan kayak gini, banyak virus dari luar. Tuh, sekarang Leon. Itu nggak sih? Kamu itu nggak sih ada berapa nih? Ini beberapa juga ada yang udah diadopsi yang masih kitten-kitten kemarin. Siapa lagi yang belum? Cila. Nah, Cila ini juga sama. Dia nggak mau makan basah, jadi harus disuapin. Nah, semua yang ada di sini ya, yang disuapin kayak gini kecuali Citron itu kalau disuapin tuh nggak ngelepeh. Jadinya nggak perlu pakai squid. Sekarang ada Casper. Oh, Casper juga matanya agak sakit nih ya. Yang sebelah kanan ya Casper ya. Tuh, jadi dengan kayak gini, gue tahu nafsu makan kucing yang matanya tuh lagi nggak enak. Itu kayak gimana nafsu makannya. Nah, walaupun mereka lagi nggak enak badan, nah dengan makan yang ini, ya insya Allah bisa memicu kesehatannya, besok bisa enakan, dan beberapa hari kemudian bisa sembuh. Ini ada Noni. Ayo Noni. Malu-malu ini Noni. Nah, jadi kadang ada kucing yang nyuapnya tuh lama banget. Nggak tahu tuh depan kamera tuh ada siapa tuh. Ada Felix, ada Willow, ada Jerry. Siapa lagi? Ada Nobu. Ada Nobu. Nah, kalau kamu yang beberapa hari yang lalu tuh nonton videonya Nobu ya, yang di videonya Tron kalau nggak salah, Nobu sekarang udah lebih gemukan dibanding seminggu yang lalu. Tuh, sini ada Ezra. Ezra udah. Sekarang ke Loli. Loli sekarang lagi nyuapin Leti
yang di kandang, dia lagi nyusuin kedua anaknya. Tambah deh Leti dikit lagi tuh, bonus buat Leti karena butuh banyak asupan, nutrisinya harus terpenuhi. Leti udah. Di sini ada Bento. Bento tidur aja Bento. Nah Bento ini juga sama, dia juga nggak mau makan basah tuh. Jadi harus disuapin lagi kayak gini. Di sini ada Angus, pojokan aja Gus. Siapa lagi? Kimi kan udah, ngeong aja sih ya. Siapa lagi yang belum? Panda udah. Oh ada Kelly di depan sini yang lagi ngeliat pemandangan. Ada Kelly udah. Terus ada Jarvis nih. Jarvis juga nggak mau makan sendiri, jadi harus disuapin juga. Ini gua karena udah sering ya, jadi gua udah tahu kucing-kucing mana aja yang suka dan nggak suka. Siapa tuh yang bersihin? Tuh, yang lagi flu ada yang bersihin. Tapi kalau gue perhatiin, tuh udah nggak pilek. Tadinya pilek, sekarang udah nggak pilek tuh si Ici. Mulutnya juga nggak ada yang bau, jadinya insya Allah nggak akan nular ke kucing-kucing yang lain. Siapa lagi yang belum? Kok gue skip? Oh, ada si Gary yang lagi tidur di sini di dalam kandang. Sini Gary, keluar dulu Gary. Nah, Gary itu suka sama makanan basah dicampur sama vitamin. Gary itu udah akur sama Panda sekarang, udah pinter. Oh ada Orange satu lagi yang belum, ada di atas tuh, lagi tidur sama Casper. Jenny itu dia lagi ngumpet. Jenny juga nggak suka. Ini masih ada sisa makanan basah, coba kita tunjukin dulu ke kamera. Tuh masih ada sisa. Ini gue mau coba tunjukin Tron. Tron ini dia masih, matanya tuh masih agak flu, tapi udah nggak ada pileknya. Dan badannya itu udah gemuk banget sih Tron. Tuh, ya, badannya itu udah gemuk, udah berasa banget. Nah, ini gue mau tunjukin ya. Kalau Tron itu disuapin, dia tuh ngelepeh. Tuh. Agak ada yang dilepeh gitu, tuh kan. Nah, kalau ada yang disuapin kayak gitu terus ngelepeh, baru gue pakai spuit. Nah, spuitnya itu tergantung ukuran si kucing. Karena Tron masih kecil, pakainya yang 1 mili. Nah, 1 mili itu bukan untuk sekali ya. Kalau dia kan tadi udah makan, udah mau nih, jadi cukup sekali aja. Tapi kalau Tron tuh nggak mau makan, nggak mau makan makanan basah campur vitamin ini maksudnya ya, itu baru sekitar 3-4 kali. Bentar Tron. Nah kalau pakai spuit ya, lihat ya, kalau pakai spuit itu nggak ada yang dilepeh sama dia, karena gue naruhnya agak lebih dalam sedikit, walaupun harus pelan-pelan biar nggak tersedak. Kalau disuapin pakai sendok, itu kan di bagian luar mulutnya nanti dia ngunyah sendiri gitu. Dia ngunyah sendiri, jadi lebih aman dari si kucing tersedak. Jadi selama dia nggak ngelepehin, gue akan lebih milih pakai sendok. Ini masih ada sisa dikit lagi, gue coba kasih ke yang ngejar-ngejar. Kayak si Ici, dia juga butuh tambahan vitamin, nutrisi untuk pertumbuhan bulunya. Shuro juga untuk mengembalikan berat badan dan bulunya setelah dia kena panleukopenia, tapi alhamdulillah survive. Cilung untuk menjaga biar tetap segini badannya, biar tetap gemuk. Karena kunyit ini juga bantu nafsu makan si kucing.
Nah, ini masih ada lagi sedikit untuk Polo deh, Polo. Polo matanya lagi agak sakit nih sebelah kiri. Tuh Polo dapat bonus. Makan yang banyak. Nah, ini masih ada sisanya dikit lagi. Buat si Yupi. Buat Yupi. Tapi bisa kamu lihat kan, alhamdulillah semuanya yang ada di sini tuh nafsu makannya itu bagus-bagus. Soalnya kalau dia lagi sakit tuh biasanya dia nggak mau ya. Kecuali emang dia nggak suka aja sama makanan basah. Ya semoga deh kedepannya kucing-kucing yang ada di sini tuh sehat-sehat, nggak ada kematian lagi kayak kemarin karena virus. Ya semoga di musim hujan kali ini virus-virusnya semua terkendali. Nah yang terakhir ini masih ada sisa tuh sedikit barusan dijilatin kan sama si BSD. Nah ini untuk ngebersihin piring ini nih, bukan ngebersihin piring ya, piring tetap dicuci ya, mangkoknya tetap dicuci. Nah kita lepasin si Liko, nih tuh bonus buat kamu. Jadi biar dia nggak kesel-kesel banget, walaupun abis dikasih dikurung di kandang, abis itu ujung-ujungnya dia yang suruh beresin. Habisin, ayo Liko. Itu tinggal sisa-sisanya doang, jadi juga cuman sedikit, nggak terlalu banyak. Tuh. Udah habis deh. Oke, ini kondisi kucing-kucing yang ada di ruangan kucing sekarang. Semoga sehat-sehat aja, semoga Anabul kamu juga sehat-sehat aja. Dan semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.